Halo Sobat Bojo, selamat datang di Pop Eyes, podcast edukasi seputar perbendaharaan. Nah, Sobat Bojo semuanya, Pop Eyes kali ini sangat spesial karena merupakan edisi perdana dari podcast KPPN Bima. Di tengah-tengah kita sudah hadir special guest, the one and only Ibu Nurul Hidayah. Halo. Nah, Bu Nurul merupakan kepala seksi bank ya Bu di KPPN Bima. Betul, Mbak. Dan sudah menjabat hampir 4 tahun nih Sobat Bojo. Wah, Betul Ibu? betul Mbak. Oke, berarti Bu Nurul udah memiliki khazanah yang luas banget ya Bu terkait perbankan ataupun seksi bank di kantor pelayanan perbendaharaan. Baik, Bu Nurul, pada pagi hari ini kita akan membedah dengan asik nih Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 6 tahun 2022. Nah, Bu Nurul sebenarnya Perdirjen 6 ini tentang apa sih, Bu? Nah, gini Mbak An, Perdirjen nomor 6 ini tentang petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi BNI Ultramikro Mbak An oleh instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ya ada KPPN, ada Kanwilnya seperti itu Mbak An. Jadi ada KPPN dan ada Kanwil. Betul. Kalau misalnya dari segi isi nih Bu, Perdirjen ke-6 tahun 2022 ini tentang apa Bu? Nah gini Mbak An, dari di Perdirjen 6 ini ada 3 yang harus kita lakukan di survei. Yang pertama adalah survei ketepatan data. Yang kedua adalah survei keekonomian debitur. Yang ketiga ada tentang survei responden pembanding, gitu Mbak An. Dari namanya aja kita udah kepo nih Bu, survei ketepatan data itu apa, kemudian keekonomian itu apa, dan pembanding itu apa sebenarnya. Nah Bu, mungkin kita dari yang pertama dulu ya Bu, kita kupas satu persatu. Nah kalau misalnya survei ketepatan data itu sebenarnya apa sih Bu Nurul? Nah gini Mbak An, kalau survei ketepatan data itu survei yang kita lakukan untuk mengetahui dan mencocokkan data yang ada di aplikasi SIKP Ultramikro dengan adanya data yang dari penyalur Mbak An. Kita cocokkan nih di aplikasi apakah sesuai dengan data yang ada di lapangan gitu Mbak An. Seperti Luar itu. biasa, karena kita harus mengetahui ya Bu, sebenarnya benar nggak sih data yang ada di sistem, apakah data tersebut beneran ada di masyarakat, di lapangan atau tidak, seperti itu ya Bu? Ya betul Mbak An, seperti itu Mbak An. Kemudian yang kedua nih Bu, nilai keekonomian itu kayak gimana sih Bu maksudnya? Nah yang kedua ini tentang survei keekonomian debitur Mbak Aan. Ini survei yang kita lakukan untuk mengetahui gimana sih kondisi ekonomi debitur itu sebelum dapat pinjaman dan setelah dapat pinjaman. Untuk survei ini Mbak An ada 3 hal yang kita survei. Yang pertama adalah survei keekonomian pribadi. Yang kedua survei keekonomian usaha dan yang ketiga survei keekonomian inklusif. Ini yang nggak ada di peraturan sebelumnya Mbak An. Seperti itu. Jadi sebenarnya sebelum Perdirjen nomor 6 tahun 2022 ini sudah ada Perdirjen lain ya Bu ya? Iya seperti itu Mbak An, betul. Nah mungkin setelah ini akan kita kupas nih Bu, namun pertama-tama kita akan fokus ke 3 poin terlebih dahulu. 3 poin yang tadi terlebih dahulu. Baik Bu Nurul, berarti kalau misalnya survei nilai keekonomian debitur itu kita membandingkan before after apa gimana Bu? Nah betul Mbak An, before afternya itu kita lakukan Mbak An setahun kemudian. Jadi kalau yang pertama kita lakukan itu adalah namanya survei baseline. Survei baseline. Nah, survei baseline ini kita lakukan terhadap debitur yang 3 bulan ya, 3 bulan masih grace mendapatkan pinjaman Mbak An. Nanti setelah setahun kemudian kita datang lagi nih, gimana sih kondisinya yang kita pinjami itu, seperti itu. Baik. Seperti itu Mbak An. Nah, ini seperti kita lakukan semesteran Mbak An. Semesteran ya Bu ya. Oke. Nah, sepertinya Sobat Bojo yang sedang menonton video kita ini penasaran nih Bu Nurul. Kalau misalnya di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu sendiri itu apakah ada perubahan gitu Bu? Ini berprogres nggak sih UMKM atau debiturnya itu setelah meminjam dari UMI ini gitu Bu? Nah, gini Mbak An, jadi cara kita survei karena 3 item yang kita survei. Yang pertama survei keekonomian pribadi, itu kita lihat Mbak An pada awal itu berapa sih ya di situ apa pendapatannya. Pendapatan sebagai kepala keluarga berapa, kemudian belanjanya berapa sih per hari.
Itu yang secara ekonomi ya. Kemudian kalau dari sisi pendidikan anaknya ya, pada saat itu anaknya berapa, sekolah di mana, kita survei juga Mbak Aan. Nah seperti itu. Jadi kita ingin tahu nih kondisi ekonomi sebelum dia dapat pinjaman itu seperti apa, seperti itu secara pribadi, secara pendapatan pribadinya dulu itu, dan ekonominya, pendapatan, standar hidupnya seperti apa. Nah nanti setahun kemudian kita datang lagi nih. Nah, setelah dia dapat pinjaman, kemudian melakukan usaha, itu pendapatannya jadi berapa gitu. Kita bisa lihat nanti Mbak An before afternya. Baik. Itu. Kalau berdasarkan pengalaman Bu Nurul sendiri, apakah ada perubahan gitu Bu di Bima dan Dompu ini Bu? Ya jelas Mbak An. Karena setelah kita setahun datang lagi, pinjamannya sudah naik lagi ternyata. Luar biasa nih, ya Sobat awalnya Bojo. 1 juta misalnya ya, dia dapat pinjaman nih, dipercaya 1 juta nih. Nah ternyata tahun kemudian dia sudah berubah jadi 2 juta, 3 juta dan sampai dari 8 juta Mbak An. Seperti itu. Semakin maju mereka dengan adanya pembiayaan ultramikro ini Mbak An. Luar biasa. Seperti itu. Berarti semakin besarnya pinjaman itu menunjukkan semakin besar dan berkembang pula usaha yang dijalankan oleh debitur ini ya Bu? Sip, begitu Mbak An. Karena penyalur nggak mau gegabah nih Mbak An, pasti disurvei nih. Layak nggak dia dinaikkan seperti itu. Kalau layak baru dia ditambah gitu Mbak An. Jadi seperti itu ya Sobat Bojo. Betul. Nah, ini tiap-tiap poin ini sangat menarik ya Bu, sampai kita lupa kalau sebenarnya ada 3 poin. Iya Mbak An, seperti itu. Poin yang ketiga Bu, boleh dijelaskan Bu tadi tentang apa sih Bu, pembanding ya Bu, pembanding. Kalau sebelum pembanding Mbak An, kita akan kembali nih yang baru di Perdijan 6. Ada namanya nilai keekonomian inklusif Mbak An. Oh iya betul, nilai keekonomian inklusif. Saya mau menjelaskan nih. Jadi untuk memberdayakan UMKM itu tidak cukup kita beri pinjaman Mbak Aan, tapi kita edukasi. Gimana sih mereka itu bisa bahasanya memanfaatkan program dan produk keuangan yang ada untuk menaikkan usahanya Mbak Aan. Jadi dia itu kita tanya Mbak Aan, sudah punya tabungan ke ibu bapak gitu ya. Kita tanya, lah kalau dia sudah bilang, oh ya sudah punya. Nah kita tanya lagi Mbak An, nah, selama ini ibu apakah sudah bisa menabung dari usahanya? Gitu Mbak An. Nanti kita tanya lagi Mbak An, untuk literasi keuangannya, apakah dia sudah punya m-banking atau e-banking atau bisa belanja di Shopee, di Bukalapak. Nah tujuan kita Mbak An tidak hanya memberdayakan UMKM di tempat tuh. Bagaimana caranya dia bisa memanfaatkan produk keuangan yang ada di Indonesia ini untuk mengembangkan usahanya gitu Mbak. Luar biasa sekali ternyata Sobat Bojo. Ternyata kita pemerintah tidak sekedar meminjamkan uang gitu ya Bu. Betul Mbak. Melainkan juga memastikan bahwa UMKM ini berkembang. Betul. Mulai dari dilakukannya survei keekonomian tadi sampai diberikannya edukasi ya Bu. Betul. Dan bahkan edukasi pun disurvei apakah ada perubahan gitu ya Bu setelah diberikan edukasi. Ya seperti itu Mbak. Benar. Mantap sekali, luar biasa. Oke Bu, kita lanjut ke poin yang ketiga nih Bu. Ternyata masing-masing 3 Bu, tadi yang nilai keekonomian juga ada 3. Kemudian yang terakhir nih Bu, poin yang ketiga dari 3 poin secara umum tadi. Oke, jadi poin ketiga dari Perdirjen nomor 6 tahun 2022 ini apa Bu sebenarnya? Ini adanya survei responden pembanding Mbak Aan. Di peraturan sebelumnya nggak ada nih. Tapi ini di peraturan ini pemerintah ingin mengetahui apa sih istimewanya orang yang mendapatkan pembiayaan ultramikro dari kita itu dengan orang yang mendapatkan pembiayaan dari tempat yang lain gitu Mbak An. Jadi dibandingin. Istimewanya ultramikro yang kita kembangkan ini apa sih? Itu biar tahu. Itu juga disurvei Mbak An. Jadi kita survei ini orang yang nggak ngutang melalui ultramikro ini usahanya seperti apa? Orang yang mendapatkan pinjaman dari ultramikro itu seperti apa? Nah ini istimewanya. Jadi pemerintah ingin membandingkan dengan adanya survei pembanding ini harapannya ya ada perbaikan, ada pengembangan yang bisa kita support untuk UMKM di Indonesia. Itu Mbak. Luar biasa. Berarti kita tidak cuma secara internal ya Bu ya, Betul. melainkan juga benchmarking nih. Betul. Keluar Ya. orang-orang yang mendapatkan pembiayaan dari tempat lain segimana sih berkembangnya. Betul. Kita bisa benchmarking. Betul. Oke, berarti ini menunjukkan keseriusan pemerintah Bu ya untuk terus Betul. melakukan continuous improvement. Nah itulah Mbak An, ya seperti itu. Perbaikan secara terus menerus. Baik, luar biasa. Nah Bu Nurul, 3 poin ini sangat menurut saya benar-benar menarik sekali. Ya. Nah ini juga mendorong saya nih Bu untuk kepo
Ya, pengen gimana tahu info lebih Mbak An? lanjut. Saya pengen tahu lebih lanjut karena tadi Bu Nurul udah sempat Ya, sempat menyinggung gimana? sedikit tentang Perdirjen sebelum Perdirjen 6 tahun 2022 ini. Iya. Nah, itu tentang apa, Bu? Dan Perdirjen berapa sih itu, Bu? Itu sama Mbak An, tentang Perjanjian 25 tahun 2018 ya. Sama tentang Juknis, bagaimana kita melakukan survei pembiayaan ultramikro gitu. Sama Mbak An, cuma di Perjanjian 6 ini dikembangkan lagi. Tadi bedanya ada tentang nilai keekonomian inklusif. Nah, itu yang baru Mbak An, yang GRAS. Kemudian yang kedua ada respon dan pembanding tadi yang perlu kita survei. Itu yang baru Mbak An. Oke. Seperti itu. Jadi apakah hanya itu Bu perbedaannya atau ada perbedaan lain yang Ya. mungkin Bu Nurul ingin sampaikan nih ke Sobat Nah. Bojo yang menonton video kita pada pagi hari ini? Ya, Sobat Bojo, itu tadi ya tentang perbedaan antara Perjanjian 25 dan Perjanjian 6 tentang Juknis pembiayaan ultramikro oleh instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi sebagai insan Bojo ya, kita yang ada di lingkup Bima, lingkup Dompu, sebagai pegawai Kementerian Keuangan yang ditempatkan di daerah, kita akan semaksimal mungkin Mbak Aan ya, turut memberdayakan UMKM yang ada di lingkungan kita. Ya, harapannya UMKM yang ada di sekitar kita bisa naik kelas ya. Naik kelas Mbak An tujuannya sehingga ultramikro yang kita kembangkan ini benar-benar mengena di masyarakat. Gitu Mbak An. Luar biasa. Jadi ternyata pemerintah mempunyai concern yang begitu besar ya Bu, Betul, Mbak untuk Aan. membantu UMKM yang ada di Indonesia ini naik kelas. Betul. Dan Seperti salah itu, satu Mbak An. instrumen yang digunakan adalah melalui pembiayaan. Betul, Tidak lain tidak pembiayaan. bukan yaitu pembiayaan UMI salah satunya ya Bu. Betul, Oke. Mbak. Nah Bu Nurul juga mungkin pernah dengar cerita ya Bu tentang resesi tahun 2008. Ya gitu Mbak An. Ya, di mana Indonesia diprediksi akan kolaps, namun ternyata kita ditopang oleh kekuatan UMKM yang begitu besar. Itulah luar biasanya Mbak Aan. Dengan adanya UMKM bisa bertahan di terpaan isu yang seperti itu dan Indonesia bertahan dengan adanya UMKM, kita akan kembali lagi nih. Bagaimana UMKM itu benar-benar kita berdayakan, kemudian bisa mendongkrak ekonomi secara nasional dan akhirnya kita tidak jatuh ke resesi yang mungkin menjadi isu-isu selama ini. Gitu Mbak Aan. Luar biasa. Jadi Sobat Mojo, kita sebagai pelaku ekonomi ya Bu, juga Ya. tentunya mempunyai peran yang besar untuk memberdayakan UMKM. Betul Mbak Salah Aan. satu cara yang paling sederhana dan simpel juga bisa Betul. dilakukan setiap hari yaitu dengan berbelanja di UMKM ya Bu. Itulah Mbak An yang Iya. perlu kita lakukan. Sederhana tapi itu langsung ya. Betul. Mengena, seperti Akan itu, langsung Mbak. berdampak. Jadi baik insan perbendaharaan maupun Sobat Mojo dimanapun berada, tentunya kita harus bersama-sama nih saling bahu-membahu untuk memberdayakan UMKM dan membantu UMKM agar dapat naik kelas sebagaimana visi dari pemerintah kita. Siap Mbak. Baik, Bu Nurul, sudah banyak sekali ilmu dan insight yang kita dapatkan pada pagi Ya. hari ini. Sobat Mojo dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bu Nurul yang telah bersedia membagikan begitu banyak ilmu pada kita semua. Terima kasih juga Bu Nurul sudah hadir di podcast 071 ataupun podcast KPPN Bima ini yang biasa disebut dengan Pop Ice ya Bu. Luar biasa Mbak An. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Sobat Mojo yang sudah setia menonton dari awal hingga akhir Pop S edisi ataupun episode pertama ini. Terima kasih kepada para pendengar setia. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Saya Kuro Ta'yun dan Ibu Nurul Hidayah. mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. With you. Nah, Sobat Bojo, Pop Ice kali ini merupakan edisi apakah? Halo. Selamat pagi. Itu ya. With you. I love